Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, kembali lagi dengan saya Dewi Nitya. Tentunya kita di program Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa hari ini di tengah-tengah kita di studio telah hadir narasumber kita, perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Nah, di samping Nitya sudah ada Wangsa Ayu Vidyaloka, MPC psikolog, seorang psikolog klinis dan terapis perilaku anak. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Kak. Sehat ya, Kak ya? Sehat. Makin cerah ya hari ini ya, Kak ya. Ya, mudah-mudahan kita semangat, cerah dan juga sukses menjalani hari ini ya, Kak ya. Iya. Dan saudara, kita akan membicarakan topik pada hari ini yaitu tentang deteksi dini keterlambatan bicara atau speech delay. Dan kita akan langsung berdiskusi dan berbincang bersama dengan Mbak Vidyaloka, karena memang beliau seorang psikolog klinis anak dan terapis anak. Jadi memang sudah sering ya, Kak Vidya, menghadapi anak-anak yang mengalami deteksi mengalami keterlambatan bicara. Iya. Seperti ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut juga terkait dengan keterlambatan bicara atau speech delay gitu, Kak ya, kan kita biasa dengarnya speech delay atau keterlambatan bicara. Sebenarnya secara definisi gitu, apa itu speech delay gitu, Kak? Terlambat bicara. Nah, itu apa? Oke, jadi apa yang dimaksud dengan speech delay ini sering sekali rancu di masyarakat umum kita. Iya. Ya, jadi setiap gangguan perkembangan pada anak itu memiliki batasan-batasannya. Oke. Nah, kalau misalnya tentang speech delay, berarti batasannya itu adalah gangguan pada kemampuan anak menyampaikan pesan secara kata-kata. Oke, speech gitu ya. Speech ya. Iya. Jadi kata kunci dasarnya adalah informasi. Ya Oke. kan, manusia itu dituntut untuk bisa berkomunikasi, di mana komunikasi itu tujuannya adalah saling bertukar Iya, informasi. informasi. Nah, komunikasi itu ada dua, Iya. verbal dan non-verbal. Oke. Yang verbal itu berarti kita menggunakan kata-kata dan Kata-kata, bahasa, iya. melibatkan bahasa. Sedangkan non-verbal melibatkan gerakan tubuh, Betul, gesture, gestur, mata, ya, dan sebagainya. Betul. Nah, yang kita maksud dengan speech delay adalah apabila permasalahannya terdapat pada konteks verbal. Oke, berarti kan ada verbal dan non-verbal itu secara komunikasi. Yang masuk speech delay itu ketika permasalahannya di verbal, Ya. itu tadi dari caranya berbicara begitu ya, dengan kata-kata yang anak-anak ucapkan. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke speech delay-nya itu, kan kita juga pernah beberapa kali di narasumber sebelumnya juga sudah sering menyebutkan tahap perkembangan Iya. anak gitu ya, umur sekian dan sekian. Sebenarnya kalau yang normal pada anak-anak itu bagaimana tahapan perkembangan sebelum akhirnya anak-anak itu bisa berbicara jelas gitu secara verbal, Kak Vidya? Jika dikaitkan dengan kemampuan berbahasa, Iya. berarti bahasa itu kan artinya dia mampu mengeluarkan suatu bunyi dari dalam dirinya. Oke, Ya. iya. Nah, bunyi pertama kali dikeluarkan anak adalah berupa tangisan. Oh, oke, berarti tangisan sudah termasuk Iya, komunikasi gitu ya, benar. bunyi. Oke. Komunikasi. Makanya dibilang kan hanya sang ibu yang memahami arti tangisan anak. Betul. Ini poin penting. Ibu dan anak adalah kunci komunikasi pertama kali manusia. Oke. Sesudah itu cuma si ibu yang mengerti tangisan anak, maka orang-orang di sekitar yang tidak memahami, anaknya nangis kenapa tuh? Kadang si ibu terus dicari. Aku nggak tahu ini dia nangis kenapa, gitu kan? Nah, si ibu bisa mentranslate bahasa si anak. Oh, dia haus. Oh, dia lapar. Dia pipis, ngantuk. dan sebagainya. Hanya si ibu yang ngerti. Nah, kemudian usia 2 bulan anak sudah mulai tidak menangis saja. Oke. Maksudnya gini, ketika baru lahir, suara yang dia munculkan pertama kali hanya menangis. Kalau 2 bulan dia sudah mulai menggumam. Jadi dia mengeluarkan suara gitu. Manggil. Kalau orang-orang bilang dia udah bisa manggil gitu. Padahal si anak sedang bereksperimen. Bayi itu bereksperimen dengan suaranya mulutnya, sendiri. dengan suaranya. Oh, kalau aku seperti ini, dia mendengar sendiri suaranya. Dia mungkin nanti dia mencoba bunyi lain, tapi biasanya umumnya anak yang umur 2 bulan itu vokalnya masih A. A saja. Nah, kapan kita mulai bisa mendeteksi? Itu saat usia 2 bulan. Oh, berarti memang pada normalnya gitu, umumnya bayi pada saat dia masuk 2 bulan dia sudah bisa mengeluarkan bunyi A Ya, itu. benar Dan sekali.
hanya A, huruf vokal saja atau Umumnya nanti huruf semakin vokal aja. Huruf vokal saja. Oke. Masih huruf vokal aja. Jadi itu adalah salah satu tahap perkembangan yang mungkin sering di skip oleh banyak orang. Iya, iya, iya. Kenapa? Di sini kita banyak faktor yang menyebabkan speech delay. Maksudnya bukan diduga speech delay. Nah, Ketika anak menangis terlalu kencang dan dia sudah tidak bisa mengucapkan A, mungkin ada permasalahan pada pendengarannya. oke. Jadi seharusnya saat usia 2 bulan, ketika anak tidak mengeluarkan bunyi-bunyi tersebut, orang tua sudah harus mulai curiga. Oke, berarti memang ada dengan bicara, dengan komunikasi dan suara itu kita bisa sekaligus mendeteksi adanya gangguan lain gitu. Adanya kurang lebih. gangguan lain. Oke. Benar. Tadi juga disebutkan kalau misalkan speech delay itu hanya mengganggu cara komunikasi secara verbal. Iya. Sebenarnya komunikasi itu ada verbal dan non verbal. Kalau misalnya non verbal juga, misalkan dia gesturnya juga tidak aktif, itu gimana? Itu ada apa? Jadi gini, anak-anak yang mengalami speech delay itu sendiri pun biasanya mereka hanya tidak mampu membalas ucapan kita. Oke. Oke, tetapi ketika kita memberikan instruksi, ketika kita memberikan perintah, mereka paham. Oh, Misalnya, iya, adik pakai sandalnya. Oke. Si adik cuma lari pakai sandal, udah. Tapi dia nggak jawab iya ibu atau iya Oh, mama. iya, iya. Atau tutup pintunya. Atau kita misalnya kasih dia perintah sini dulu, terus dia jawabnya masih Oke, bisa, ya kan? iya, iya, Nah, iya. tadi pertanyaan Nitya adalah kalau misalnya Yang gestur itu juga terganggu. gesturnya juga terganggu. Itu balik lagi pada sistem input informasi. Kalau misalnya anak-anak, saya suka menggunakan bahasa yang meminjam istilah dari anak IT Iya, ya. iya. Ada yang namanya input, proses, dan output. Oke. Oke. Nah, anak-anak speech delay hanya bermasalah pada outputnya saja. Oh, Oke. membalas salah satunya juga tadi yang sudah disebutkan. Dia artinya apa? Ketika kita mengucapkan sesuatu, dia memang tidak bisa merespon secara verbal, tetapi outputnya masih bisa secara non-verbal. Artinya informasi input masih oke, output proses informasi Ya, itu masih diolah, ya. membalas dia hanya terhambat di verbal. Verbalnya. Dia masih bisa menggeleng, masih bisa mengangguk, masih bisa mendatangi kita. Kalau dia bermasalah juga pada non-verbal, Ya. artinya ada yang problem, entah itu inputnya atau prosesnya. Oke, berarti ada gangguan lain mungkin gitu. Gangguan lain yang lebih daripada speech delay itu sendiri. Oke, berarti memang fokusnya kalau speech delay itu outputnya gitu ya, Iya. caranya menyampaikan. Tapi kalau misalkan dalam merespon juga bermasalah atau dalam memproses juga bermasalah, mungkin ada Entah itu gangguan yang menyertai gitu. mungkin entah itu di proses input informasinya atau entah itu di input informasinya atau itu di proses Prosesnya. informasinya bermasalah. Nah, untuk mengetahui gangguan apa yang terjadi pada anak kita saat verbal dan non verbal mengalami hambatan, sebaiknya ke dokter tumbuh kembang. Oke, berarti memang kita kalau punya anak-anak kecil itu harus peka berarti ya, Kak Vidya ya. Peka, semua ibu harus memahami milestone. Milestone, apa itu milestone, Kak? Tahap perkembangan. Oke. Jadi tahap perkembangan setiap anak itu setiap ibu harus memahami itu. Jadi dengan zaman yang sudah canggih sekarang ya, kemudian edukasi dari tenaga kesehatan pun ada di mana-mana Iya, gitu iya. kan. Saya harap sih semua ibu pun aware dengan hal ini. Iya. Sehingga tidak ada lagi ibu yang terlambat datang memeriksakan anaknya ketika anaknya menunjukkan tanda-tanda gangguan atau hambatan gitu. Oke. Tadi sudah disebutkan kalau sejak usia 2 bulan kita sudah bisa melihat mungkin ada gangguan atau keterlambatan pada anak itu gitu ya, Kak ya. Tapi kita kembali lagi ke masalah speech delay ini, sebenarnya sampai rentan usia berapa gitu? Kalau misalkan kalau dia umur 2 tahun atau 2,5 tahun masih nggak bisa, baru kita harus bawa. Atau sebenarnya ada keterlambatan yang masih dibilang wajar gitu, Kak? Segala jenis keterlambatan itu tidak wajar. Oke, Oke? baik ya. Karena kita sudah punya pakemnya, kita sudah punya standarnya. Jadi kayak tahap-tahap perkembangan itu kan sesuai sama usia. Iya. Misalnya usia 6 bulan anak harus bisa apa, usia 8 bulan anak harus bisa apa. Ketika sang anak tidak memenuhi kategori yang seharusnya dia bisa lakukan di usia 6 bulan, kita biarkan, nanti dia tidak akan bisa menuntaskan tugasnya di usia 8 bulan. Oh, iya, benar. Sehingga apapun yang dikatakan terlambat itu tidak ada yang wajar.
Oke. Gitu. Kenapa? Karena nanti dia tidak bisa menuntaskan tugas selanjutnya. Iya. Oke, Berarti gitu. memang kalau sudah ada keterlambatan ya memang harus aware gitu ya, orang tua. Jadi pertanyaan Nitya kan adalah sejauh mana kita bisa mendiagnosa ini speech delay atau enggak kan gitu. Setiap anak itu beda-beda. Jadi kenapa milestone itu penting? Kenapa tahap perkembangan itu penting? Ada anak yang usia 2 bulan bersuara, usia 6 bulan sesuai, pokoknya tugas lengkap. Ada yang kemudian dia stuck di usia 18 bulan. Nah, di situ kita udah mulai aware. Ada juga yang pas usia 2 tahun baru menunjukkan. Berarti itu mungkin terjadi. Jadi setiap anak itu bisa menunjukkan, bisa berhentinya di usia yang berbeda-beda. Tetapi umumnya sejauh pengalaman saya biasanya umur 2 tahun. Orang tua baru ngeh. Iya, benar. Orang umur 2 tahun orang tua baru ngeh. Anakku kok belum. Kayaknya belum lagi nanti ada misalkan anak lain ya, gitu. Benar. Dia membandingkan saudara, entah tetangga, baru ngeh gitu. Kok anakku belum ya gitu. Berarti memang kita balik lagi ke punchline-nya, keterlambatan itu tidak ada yang baik. Tapi saat ini yang biasa Nitya lihat juga di pengalaman lingkungan juga, ada mungkin beberapa orang tua yang anak saya kayaknya telat bicara, tapi kayaknya dulu bapaknya juga lambat nih, jadi nggak apa-apa. Nah, yang seperti itu berarti gimana? Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini ya Kak ya, terkait dengan faktor penyebab gitu speech delay ini terjadi pada anak. Saudara, kita masih akan membahas tentang deteksi dini keterlambatan bicara pada anak atau speech delay, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.